Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini kayaknya ruangan kita sudah agak sempit Saudara. Ya jadi sehingga agak panas. Ya biarkan kita terus berdoa supaya Tuhan berikan tempat yang lebih besar lagi. Atau kita bisa ke sebelah, kita akan sewa. Haleluya, amin. Ya saudara, saya percaya semua di tempat ini kita siap untuk mendengar firman Tuhan, amin. Nah sebelumnya saya ucapkan welcome buat Ibu Pasaribu Baru Sinaga. Bu, iya kita beri tepuk tangan saudara ya. Salam buat beliau ya. Salaman saudara kiri kanannya, welcome bilang sama Ibu Pasaribu Baru Sinaga. Dan juga anaknya siapa? Olive ya. Oke, iya. Dan juga ini siapa nih? Rahel ya, temannya Alexander ya. Oke, welcome Rahel. Wah luar biasa jauh-jauh ya datang ke sini. Pengorbananmu luar biasa Rahel. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga hambanya ini luar biasa saudara. Dan happy birthday buat Le Samosir. Iya, mana Le? Panjang umur ya, sehat selalu Le ya. Saya telepon dari kemarin nggak ngangkat-ngangkat. 10:30 baru ngangkat saudara. Haleluya. Dia bilang sudah mau tidur om. Oh puji Tuhan, jangan lagi main catur, tidur langsung biar ibadah. Haleluya. Kita beri tepuk tangan saudara, luar biasa. Ya, saya bilang mana kuenya, sudah dipotong om katanya. Haleluya. Rupanya saya lihat di Facebook Ibu Simbolon, rupanya memang potong kue mereka saudara. Haleluya. Nah, mungkin hari ini ada kuenya ya Bu ya. Amin. Ya, baik saudara yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita akan memulai perjalanan rohani kita dalam tema umat kepunyaan Allah. Katakan bersama-sama dengan saya. 2, 3. Umat kepunyaan Allah. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke inti firman, saya ingin mengingatkan kembali perjalanan kita di tahun ini, saudara, yang dimana selama 1 tahun ini tema kita berjalan dalam apa? Perjanjian berkat, saudara. Nah, 2 bulan sebelumnya, saudara, di bulan Januari kita belajar Allah yang mengikat perjanjian, ya. Kita belajar tentang kesetiaan Tuhan dan juga identitas baru yang diberikan melalui perjanjian, saudara. Dan pada bulan Februari kita belajar janji Tuhan tidak pernah gagal, tentang juga bicara penyertaannya, berkatnya, dan perlindungan Allah yang nyata dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saya berharap saudara yang mungkin sudah lupa, saudara bisa review kembali khotbah-khotbah saya sepanjang Januari dan Februari. Karena ini kalau saudara mengikuti dan saudara menghidupinya, dan saya percaya hidup saudara tahun ini diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah saudara, semua ini menegaskan satu hal bahwa kita hidup bukan atas dasar usaha manusia. Tapi kita hidup atas dasar inisiatif Tuhan, inisiatif Allah yang dimana Allah sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Dan sekarang kita akan melihat, membaca firman Tuhan saudaraku di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 saudara. Mari kita baca bersama-sama, di slide sudah ada. Kalau saudara belum bisa melihat dengan jelas, saudara bisa buka Alkitab saudara. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Katakan amin. Saudara, perhatikan kata dalam ayat ini, tetapi kamulah. Nah, saudara, kata kamulah ataupun tetapi kamulah ini adalah sebuah peralihan yang radikal, saudara, ya. Dari dunia yang gelap, ya, dari status kita yang orang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa di mata Allah, saudara. Nah, kita bisa melihat dalam ayat ini, saudara, Petrus menekankan beberapa hal yang penting. Yaitu dikatakan kita yang pertama itu bangsa apa? Yang terpilih. Dan saudara harus memahami bahwa kita menjadi bangsa terpilih bukan karena prestasi kita. Kita menjadi bangsa yang terpilih bukan karena moral kita yang lebih baik, tetapi karena kedaulatan Tuhan yang memilih saya dan saudara. Nah, ini saudaraku sesuatu yang luar biasa, yang dimana saudara, kalau kita lihat konteks di dalam surat Petrus ini, Petrus sedang berbicara kepada orang-orang diaspora, ya, orang-orang yang bukan, saudaraku, Yahudi, saudara. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena di luar orang-orang Yahudi, semua kita yang percaya kepada Kristus, kita adalah bangsa pilihan. Amin. Dulu dalam perjanjian lama yang menjadi bangsa pilihan siapa? Israel. Tapi di dalam perjanjian baru, semua orang yang percaya kepada Kristus adalah bangsa pilihan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, yang kedua dikatakan dalam ayat ini, kamulah imamat rajani, saudara. Ya. Nanti kita akan bahas ini satu persatu, panjang lebar. Dan saya berharap kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan imamat rajani, saudara. Dan juga dikatakan kita siapa? Bangsa kudus, saudara. Dan kita juga disebut adalah apa? Umat kepunyaan Allah. Nah, jadi ini adalah identitas kita sebagai orang percaya, saudara. Dan ini bukan teori Bapak Ibu Saudara. Ini adalah panggilan hidup kita. Jadi kalau kita benar-benar umat kepercayaan Allah, ya, setiap pilihan, perkataan, dan tindakan kita harus memancarkan terangnya. Haleluya. Amin. Jadi mari kita bayangkan, saudara, dunia ini gelap Bapak Ibu. Dan setiap kita dipanggil menjadi umat Allah yang dimana, saudaraku, kita menjadi cahaya yang menembus kegelapan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Hidup kita harus menjadi saksi nyata bahwa Allah memelihara kita, bahwa Allah memanggil saya dan saudara dan menempatkan kita di dalam rencananya. Dan dari sini, saudara, kita akan masuk ke konteks daripada 1 Petrus ini, saudaraku. Apa konteksnya? Nah, jadi saudara, 1 Petrus ini adalah penulisnya tentunya Rasul Petrus, saudara. Ya, dan ini penting supaya kita bisa memahami mengapa Rasul Petrus menulis surat ini, saudaraku, dan dia menekankan tentang identitas umat Allah. Dia menekankan identitas setiap orang percaya. Kenapa ini sangat penting bagi kita? Coba Pak Arwan boleh baca 1 Petrus 1 ayat 1, Pak Arwan.
1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang terbesar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Batinia. Nah saudara, perhatikan kata terpencar. Ya, tersebar. Ini adalah diaspora. Ya. Jadi saudara, penulis bukan kepada jemaat yang hidup aman di Yerusalem. Tapi surat ini ditujukan kepada mereka yang tersebar di tanah yang asing, saudaraku. Ya, di mana kita bisa melihat orang-orang ini mengalami tekanan budaya. Orang-orang ini mengalami diskriminasi dan mereka mengalami penganiayaan, saudara. Bayangkan situasinya, mereka seperti kita di bangsa Indonesia di mana kita minoritas. Kita umat yang minoritas, saudaraku, di bangsa kita. Ya. Bahkan mungkin, maaf saudara, ya, orang-orang yang diaspora seperti pemain bola, ya sudah tahu ya, mereka dari negara Belanda, lalu mereka saudara menjadi warga negara untuk jadi pemain timnas saudara. Atau bahkan kita orang-orang yang dari Cina, kita seringkali mungkin diejek saudaraku, ya, dan bahkan mungkin saudara kita merasa sepertinya tidak memiliki bangsa ini, tidak memiliki tanah saudara. Dan saudara perlu perhatikan baik-baik, mereka ini juga bukan orang-orang yang elit, orang-orang yang terpandang secara sosial. Mereka ini adalah orang-orang yang dicemooh karena iman mereka, saudara. Nah, dalam konteks ini mudah sekali jemaat kehilangan identitas spiritual dan harapan, saudaraku. Dan akhirnya Petrus menulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, ini bukan kata-kata penghiburan dari Petrus. Ini adalah penguatan identitas kepada mereka. Mengingatkan jemaat, kamu bukan orang asing di mata Allah. Kamu bagian dari rencana Allah yang kekal. Dan firman ini juga buat kita semua. Haleluya. Mungkin kita orang-orang yang sederhana. Kita orang-orang yang tidak dianggap. Kita bukan orang kaya, saudara. Tetapi Alkitab, ayat ini menegaskan tentang identitas saudara. Siapapun saudara, apapun latar belakang hidupmu, engkau adalah bangsa pilihan. Engkau adalah umat yang dia pilih. Engkau adalah bangsa yang kudus di mata Tuhan. Amin. Dan ini adalah sebuah penguatan identitas yang mengingatkan kita bahwa kita bukan orang asing di mata Allah. Kita adalah umat pilihannya, saudara. Nah, apa relevansinya dengan Keluaran 19 ayat 5 sampai 6? Coba Pak Arwan boleh baca Keluaran 19 ayat 5 sampai 6, Pak Arwan. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin. Saya mau tanya, ini Keluaran 19 ini ditujukan kepada siapa? Orang Israel. Waktu itu udah banyak bangsa-bangsa lain? Sudah ada bangsa-bangsa lain? Tapi apa yang Tuhan katakan? Israel adalah apa? Apa katanya tadi? Kamu adalah apa? Milikku. Kerajaan imam dan bangsa yang sama enggak dengan apa yang diucapkan di dalam 1 Petrus tadi?
Halo? Halo? Amin? Amin? Ini sama saudaraku. Jadi Petrus mengemakan kata-kata Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Jika kamu sungguh-sungguh taat, kamu akan menjadi milikku, kerajaan iman dan bangsa kudus. Nah saudara perhatikan polanya. Israel dulu dipanggil untuk bangsa yang terpilih. Memiliki peran imamat. Hidup kudus di tengah bangsa lain. Sekarang Petrus berkata bahwa saudara adalah gereja. Adalah Israel rohani. Haleluya. Katakan kiri kanannya. Kamu adalah Israel rohani. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Jadi saudara dan saya adalah Israel rohani. Ini adalah saudaraku reaplikasi identitas perjanjian lama kepada jemaat di perjanjian baru, saudara. Jadi konteks historis dan teologisnya adalah jemaat berada di diaspora, bukan di tanah mereka. Mereka menghadapi tekanan sosial, mereka menghadapi tekanan spiritual, saudaraku. Tapi Petrus menegaskan identitas mereka sebagai umat pilihan dan dijadikan imam dan dijadikan umat yang kudus. Amen. Nah saudara, kenapa konteks ini penting bagi kita? Saudara kita hidup, ya, ADCC hadir di kota ini, di Palembang, di dunia modern, saudara. Jadi diaspora secara rohani. Kita hidup di tengah budaya sekuler yang sering menentang nilai-nilai Kristus. Kita hidup di tengah-tengah situasi keadaan dunia yang jahat, begitu semakin jahat hari ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang masuk di dalam masa-masa kegelapan. Masa-masa yang sulit, yang akan penuh dengan tekanan, penuh dengan saudaraku penderitaan. Tapi lewat firman ini saudara, Petrus mengingatkan kita bahwa identitas kita lebih kuat dari tekanan dari luar. Lebih kuat saudaraku dari segala penderitaan yang kita akan alami. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah umat kesayangannya. Amin. Jadi saudara, setelah kita memahami konteks surat Petrus, kita bisa lagi lebih melihat secara jelas, melihat tentang struktur daripada identitas umat kepunyaan Allah dalam 1 Petrus 2 ayat 9, saudara. Next, yaitu kita ini siapa tadi? Bangsa terpilih, lalu kita apa? Imamat rajani, lalu kita apa? Dan kita siapa? Umat kepunyaan Allah, saudara. Nah jadi saudara, perhatikan susunannya kan. Dikatakan kita bangsa terpilih, imamat rajani, lalu bangsa kudus, umat kepunyaan Allah. Nah ini perasa bukan sebatas label rohani, ini adalah fondasi bagaimana hidup kita sehari-hari. Yang pertama dikatakan bangsa terpilih. Apa artinya? Apa arti bahwa kita adalah bangsa terpilih? Berarti Allah saudaraku memilih kita bukan karena prestasi kita. Tapi karena kasih dan rencananya yang kekal. Kita dipilih bukan karena engkau berprestasi. Engkau dipilih bukan karena engkau orang baik. Engkau dipilih bukan karena engkau orang yang punya moral. Tetapi Allah memilih saudara dan saya karena kasih karunia-Nya. Katakan amin. Siapa kita? Kita dipilih menjadi umat kesayangan. Kita dipilih menjadi imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan, saudara. Makanya dalam Keluaran 19 ayat 5 yang kita baca tadi mengingatkan Israel. Kalau kamu sungguh-sungguh taat, kamu akan apa? Menjadi milikku.
Nah, Petrus mengembangkan kembali ini kepada gerejanya, mengingatkan kembali kepada gerejanya. Jadi kita bukan sekedar bagian dari masyarakat dunia ini, kita punya status rohani yang istimewa. Allah memandang kita bukan hanya sekedar manusia yang biasa-biasa saja hidup di dunia ini, tetapi Allah memandang kita menjadi orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Halo? Amin. Katakan sebelahnya, kamu bukan orang biasa di hadapan Tuhan, tapi kamu orang yang luar biasa. Oleh sebab itu hidup kita harus mencerminkan identitas kita. Baik dalam dunia pekerjaan, baik dalam dunia saudaraku kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, di dalam lingkungan kita, kita harus berbeda. Kenapa kita harus berbeda? Karena kita adalah orang pilihan Tuhan. Harus berbeda. Jangan hidupmu sama orang dunia. Jangan hidupmu saudaraku persis seperti orang yang gak bertobat dan mengenal Tuhan. Karena kalau engkau betul-betul umat pilihan Tuhan, engkau betul-betul bangsa yang terpilih, maka hidupmu berbeda dengan dunia ini. Amen. Nah, yang kedua dikatakan apa? Saku imamat rajani. Jadi setiap orang percaya adalah imamat yang rajani. Dalam Wahyu 1 ayat 6 menegaskan dan menjadikan kita imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Apa maknanya saudaraku? Kita punya akses langsung kepada Allah. Kita ini bukan saudaraku orang-orang yang biasa. Karena kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita imam. Amin. Lalu dikatakan juga kita adalah bangsa kudus. Kudus artinya apa? Kita dipisahkan. Kita dipisahkan dari dunia ini. Kita dipisahkan dari standar dunia ini. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Bagi Allah. Coba Pak Arwan baca 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16. Silakan Pak Arwan. Bisa ditampilkan? Iya. Bisa dibaca, Pak. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Alkitab katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, karena perbuatanmu kudus. Begitu? Halo? Kenapa saudara disebut kudus? Apakah saudara disebut kudus karena perbuatan saudara? Apakah saudara disebut kudus karena moral saudara? Tetapi saudara dan saya disebut kudus. Kenapa? Sebab Allah kita kudus. Haleluya. Amin. Saudara dan saya menjadi orang kudus bukan karena perbuatan kita, tetapi karena Allah kita kudus, maka kita disebut kudus. Kenapa? Karena kita adalah umat pilihannya. Kita menjadi umat kesayangannya, saudara. Kita umat kepunyaan Allah. Coba Pak Arwan baca Kolose 1 ayat 13, Pak Arwan. Ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihi. Amin. Apa katanya? Kita sudah apa? Dipindahkan. Haleluya.
Dipindahkan ke dalam apa? Kerajaannya. Jadi kita dulu sebelum percaya kepada Yesus, kita hidup dalam kerajaan kegelapan. Sebelum kau dipilih menjadi orang pilihan Tuhan, engkau adalah orang berdosa. Engkau orang yang tidak berkenan, engkau orang-orang biasa saja. Tetapi ketika engkau dipilih, kau dipanggil, maka Alkitab katakan kau sudah pindah. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu kita harus menyadari status kita. Kita bukan lagi orang gelap. Kita bukan lagi hidup dalam kerajaan kegelapan. Maka kita harus juga hidup dalam terang Tuhan. Haleluya. Cerminkan identitasmu lewat apa? Perbuatanmu, perkataanmu, tindakanmu dalam sehari-hari. Itu akan meneguhkan engkau bahwa engkau sungguh-sungguh adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Jadi saudara, dari kebenaran ini, apa yang kita belajar? Yang pertama, dipilih oleh karena kasih karunia. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi, kita baru saja melihat struktur identitas umat kepunyaan Allah, bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa kudus, umat kepunyaan Allah. Nah sekarang pertanyaan yang penting, bagaimana kita bisa menjadi umat kepunyaan Allah? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang dikatakan bangsa yang terpilih, saudara? Jawabannya adalah karena kasih karunia. Haleluya. Bukan karena usahamu, katakan amin. Bukan karena prestasimu, bukan karena perbuatanmu, tetapi karena anugerah Tuhan. Dia memilih engkau. Jadi kalau kau saya tanya nanti, Tuhan Yesus, kenapa kau pilih aku? Kenapa orang seperti aku kau pilih? Aku begitu jahat, aku sering nipu, aku penjahat, aku sering yang tidak berbuat baik. Tapi kenapa kau pilih aku? Jawabannya cuma satu. Karena kasih karunia. Katakan amin. Bilang sebelahnya. Sahabatku bilang. Sebenarnya tampang sepertimu. Kurang cocok dipilih sebenarnya bilang. Haleluya. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Kamu dipilih juga. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Bayangkan ada sekitar hampir kurang lebih 6 miliar penduduk di dunia ini. 6 miliar penduduk dunia ini kurang lebih. Saudara adalah salah satu orang pilihan Tuhan. Wow. Halo. Amin. Coba Pak Arwan baca Efesus 1 ayat 4 Pak Arwan. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara Amin. perhatikan, ayat ini berkata dalam Dia Ia telah memilih kita sebelum apa? Supaya kita apa? Dan kapan Dia memilih saudara? Artinya sebelum ada Adam dan Hawa, Tuhan sudah pilih saudara. Kok nggak ada yang amin nih saudara? Bayangkan, sebelum ada dunia ini, bahkan sebelum ada Adam dan Hawa Tuhan ciptakan, Tuhan telah memilih saudara. Di dalam siapa saudara dipilih? Di dalam Kristus. Jadi engkau dipilih bukan sejak dalam kandungan, tapi sebelum dunia dijadikan, saudara. Jadi Allah sudah merancang sesuatu yang luar biasa sebelum kau lahir. Bahkan sebelum bumi ada, nama Pak Arwan, nama Opung Gogo sudah Tuhan pilih. Haleluya.
Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan amin. Pilihan ini bukan berdasarkan perform kita, bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih kaya, bukan karena kita lebih ganteng, lebih cantik, lebih saleh, lebih baik, tapi karena Allah berinisiatif untuk memilih saya dan saudara, karena Dia mengasihimu. Karena Dia mencintaimu, saudara. Saudara bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa besarnya kasih Allah. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum ada masalah muncul, Allah sudah menetapkan saya dan saudara untuk menjadi umat pilihannya. Itu karena apa? Kasih karunia Tuhan. Jadi pemilihan itu sebelum dunia dijadikan, saudara. Inilah konsep predestinasi menurut kasih karunia. Yang juga Paulus jelaskan di dalam Efesus yang kita baca. Tetapi Petrus menekankan pemilihan ini bukan hanya doktrin. Pemilihan ini bukan hanya mempengaruhi hidup nyata kita, saudaraku, saja. Tetapi mempengaruhi hidup nyata kita dalam sehari-hari. Allah memilih kita untuk apa? Hidup kudus. Bukan untuk hidup biasa-biasa saja. Pemilihan ini memanggil kita untuk apa? Kita berjalan di dalam kebenaran. Kita menjadi terang di dunia yang gelap ini. Dan kita menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Jadi saya dan saudara dipilih untuk sebuah tujuan. Apa itu tujuannya? Pak Arwan boleh baca Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin. Kenapa Dia memilih kita? Yohanes 15 ayat 16 menjelaskan, supaya kamu pergi dan kamu menghasilkan apa? Buah. Artinya apa, saudara? Engkau dipilih supaya hidupmu produktif. Haleluya. Hidupmu menghasilkan buah, katakan amin. Buah apa? Buah pertobatan. Buah apa? Buah roh. Buah apa, saudaraku? Buah jiwa-jiwa. Buah pelayanan, karaktermu, katakan amin. Jangan ikut Tuhan bertahun-tahun hidupmu gak berubah. Jangan ikut Tuhan hidupmu gak berdampak. Jangan bertahun-tahun ikut Tuhan seraku engkau menjadi jemaat yang hanya sekedar pasif. Karena Tuhan memilih engkau bukan menjadi jemaat yang pasif. Bukan hanya sekedar datang rajin beribadah. Tetapi Tuhan memilih engkau dengan satu tujuan. Supaya engkau memberi dampak dalam hidupmu. Dan engkau memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itulah saya dan saudara dipilih. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin, saudaraku. Nah, jadi saudara, yang kedua kita belajar apa? Yang kedua dipanggil menjadi imam. Pak Arwan boleh baca Wahyu 1 ayat 6, Pak. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita dipilih menjadi imam. Ini bukan hanya bicara tentang status, tapi ini juga bicara fungsi kita secara rohani. Apa fungsi kita? Menjadi imam. Enggak ada yang berkata amin.
Dulu bangsa Israel kalau mau datang sama Tuhan, dia harus lewat siapa? Lewat imam. Bisakah bangsa Israel langsung datang kepada Tuhan tanpa imam? Gak bisa. Tapi di perjanjian baru, engkau sendiri adalah imam. Kok gak ada yang bilang haleluya? Ini istimewa gak saudara? Ini luar biasa gak? Artinya apa? Kita punya akses langsung kepada Allah. Enggak ada lagi yang menghalangi. Tidak ada lagi selaku perantara untuk kita datang kepada Tuhan. Karena kita adalah imam. Kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Langsung connect dan berhubungan dengan Tuhan. Coba Pak Arwan baca Ibrani 4 ayat 16 Pak. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Kita harus datang dengan penuh apa? Untuk menghampiri apa? Supaya kita menerima apa? Dan apa? Rahmat dan menemukan apa? Untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Jadi ini menekankan kita nggak perlu lagi perantara manusia. Kita bisa langsung berdoa sama Tuhan. Katakan amin. Kita bisa langsung minta sama Tuhan. Katakan amin. Ketika anakmu sakit, kau bisa langsung berdoa supaya anakmu disembuhkan. Katakan amin. Ketika engkau sedang mengalami masalah yang berat, kau bisa langsung datang dengan penuh keberanian, minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga kau menerima rahmat, menerima mercy, belas kasihan, pertolongan dari Tuhan tiba pada waktu yang tepat. Jadi jangan dikit-dikit panggil pendeta. Kalau belum pendeta, belum sah. Kalau belum pendeta, belum ada urapan. Haleluya. Saya mau beritahu sama saudara, urapan yang ada di dalam dirimu, yaitu Roh Kudus, sama dengan para hamba-hamba Tuhan, dengan para pendeta. Amin. Jadi mari kau berfungsi jadi imam. Kau berfungsi jadi imam di keluargamu. Kau berfungsi menjadi imam, saudaraku, di tengah-tengah lingkunganmu. Membawa lingkunganmu, membawa keluargamu kepada Tuhan. Karena engkau imam. Jangan jadi orang-orang biasa saja. Tapi engkau berfungsi menjadi imam bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Kenapa saudara? Karena kita mewakili Allah kepada dunia ini. Kita menjadi imam bukan hanya karena soal akses. Imamat mengandung tanggung jawab perwakilan saudara. Jadi kita mewakili Tuhan dalam perkataan kita. Kita mewakili Tuhan dalam perbuatan dan tindakan kita. Jadi orang mengenal Tuhan, melihat Tuhan, yaitu lewat perkataanmu dan hidupmu. Dulu 2000 tahun yang lalu, mereka yang ada di zaman Yesus bisa langsung melihat Yesus. Tapi hari ini dunia melihat Yesus lewat perkataan dan perbuatan. Kenapa? Karena engkau mewakili Yesus di dunia ini. Engkau adalah wakil Tuhan. Amin. Katakan sebelah kiri kanannya, kamu adalah wakil Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kalau wakil Tuhan suka mabuk gak? Kalau wakil Tuhan suka main judi gak?
Kalau wakil Tuhan suka hutang-hutang sana sini enggak? Kalau wakil Tuhan suka bohong enggak? Kalau wakil Tuhan suka berkata kasar enggak? Ngomong sia-sia enggak? Itu bukan wakil Tuhan, wakil setan. Dan pastikan kau bukan wakil setan karena engkau sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Engkau imam, katakan amin. Jangan mulutmu kayak setan. Haleluya. Jangan suka bergosip. Haleluya. Jangan suka ngomongin orang di belakang. Amin. Jangan mengadu domba, katakan amin. Itu bukan umat pilihan Allah. Itu orang-orang yang mau kaya katakan belum jadi umat pilihan Tuhan. Karena kalau engkau umat pilihan Tuhan, perkataanmu dan perbuatanmu mencerminkan Kristus, saudara. Karena engkau adalah imam, saudara. Jadi kita harus memahami hal ini. Bahwa kita bukan orang biasa-biasa, tapi kita adalah imam. Amin. Dan biarlah kiranya lewat perkataan, perbuatan, banyak orang mengenal Yesus. Yang terakhir, ketiga. Yang pertama tadi apa? Dipilih karena kasih karunia. Yang kedua dipanggil menjadi apa? Yang ketiga, dari gelap kepada terang, saudara. Nah, saudara, kita bisa lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang kita baca. Dikatakan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipanggil keluar dari mana? Dipanggil kemana? Terangnya. Haleluya. Nofri sini Nofri. Iya. Sini Nopri. Nopri sebelum percaya Yesus, saudara, dia hidup dalam kegelapan. Hobinya apa? Gosipin orang. Hobinya apa? Ngomongin orang di belakang, saudara. Hobinya apa, saudaraku? Main judi, mabuk. Mabuk lagi, mabuk lagi gitu, saudara. Hobinya apa, saudara? Hobinya suka ke diskotik. Ya ini dulu ya Nofri ya. Dia hidup dalam apa? Lalu 1 Petrus bilang engkau dipanggil keluar dari kegelapan kepada apa? Terang. Beri tepuk tangan, saudara. Yang tadinya suka gosip, yang tadinya suka judi, yang suka mabuk, suka ngerokok, suka hutang, suka nipu, suka bohong, maka itu semua sudah ditinggalkan. Maka Nofri menjadi anak terang, hidup dalam terang, melalui perkataan dan perbuatannya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Amin. Pastikan kita bukan jadi jemaat yang troublemaker, yang selalu membawa masalah, saudara. Tapi kehadiran kita di gereja ini menjadi berkat. Karena kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada terang Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi bilang, jangan amin-amin aja. Amin, Le. Semakin jadi terang, Le. Dengan bertambahnya usia, Le berfungsi jadi imam. Menjadi terang di tengah kegelapan. Beri tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, Nom. Saudaraku, ini namanya apa? Kita mengalami transformasi secara status. Transformasi secara identitas, saudara. Coba Pak Arwan boleh baca lagi Kolose 1:13 Pak Arwan. Kolose ini 1, coba sekali lagi baca ulang lagi ya. Biar Kolose, paham saudara ya. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Saudara perhatikan kata memindahkan. Kalau pindah artinya apa? Kita bukan lagi bagian dari kegelapan. Kita bukan lagi seperti dunia. Namanya juga sudah pindah. Opung Gogo dulu sebelum diborang di mana Opung? Nah, secara otomatis Opung sekarang jadi warga tulang bawang atau borang? Jadi Opung bukan bagian sana lagi kan? Sejak kapan Opung bukan lagi bagian Perumnas? Sejak dia pindah. Masa dia pindah di borang, tapi statusnya masih warga Perumnas? Kan enggak, saudara. Sama seperti saya. Ya memang secara KTP saya belum pindah nih, saudara. Haleluya. Belum sah. Haleluya. Tapi walaupun belum KTP-nya, ya itu artinya saya belum dibaptis, itu pengertiannya kali saudara ya. Walaupun belum dibaptis, masih Jakarta, Pak. Ya. Kalau belum ada KTP berarti saya belum dibaptis jadi warga di sini, kan kira-kira gitu gambarannya, saudara. Tapi secara status saya sudah jadi apa sebetulnya di sini? Ya. Saya sudah pindah di Palembang. Dan apa sebertahun-tahun saya di Jakarta, itu saya sudah lupakan, itu kenangan lama. Saya nggak bisa lagi bicara tentang dulu, kalau saya di Jakarta begini begitu, enggak. Saya sudah pindah. Haleluya. Jadi ketika saudara sudah percaya Yesus, saudara nggak lagi hidup dalam pola lama. Statusmu bukan lagi orang berdosa. Statusmu orang benar, orang kudus. Engkau benar dan kudus bukan karena moralmu, bukan karena perbuatanmu, tapi karena Allah kita kudus, karena Allah telah memilih saudara sehingga engkau menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mengalami transformasi status, saudara. Yang kedua mengalami apa? Transformasi hidup, perubahan. Coba Pak Arwan, Yohanes 8:12 Pak Arwan. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. So perhatikan, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan apa? Berjalan dalam kegelapan. Katakan amin. Jadi nilai-nilai kita harus nilai-nilai kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi prioritas kita adalah prioritas kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi orang yang prioritasnya kerajaan Allah rajin ibadah. Amin. Jangan dikit sakit gak mau ibadah. Amin Hana. Haleluya. Amin. Aduh, Hana bilang apa pendeta? Ya nyinggung-nyinggung khotbahnya enggak Hana. Tapi ini karena Tuhan mengasihi Hana. Haleluya. Kenapa? Karena kita tahu prioritas, saudara. Mana yang penting dan mana yang terpenting, mana yang paling penting. Arisan boleh. Justru saudara harus ikut arisan. Tapi jangan lupa Tuhan nomor satu. Semua yang kau lakukan itu untuk Tuhan. Karena kita sudah beda, Pak. Ikut arisan, diajak main judi, jangan mau. Amin Pak Arwan? Ikut arisan, jangan ikut mabuk Pak Arwan. Amin. Bilang itu dulu Pak. Kalau dulu saya jangan ditanya, oh saya nggak ada yang ngalahin, saya suka mabuk lagi. Ya. Biasanya suka main apa? Kartu leng ya. Apalagi Pak Sianturi. Gaple. Pak Sianturi ikut? Main gaple.
Tapi nggak pengen duit ya Pak Syanturi? Oh, ikat kuping, ya itu hiburannya Pak Syanturi ya. Jangan saudara, ada yang bilang, Pak nggak apa-apa taruhan 1.000 itu kan hiburan. Mana ada hiburan, tetap mau 1.000 perak, mau 100 perak tetap namanya judi. Tapi kalau ikat kuping oke lah, boleh lah. Sakit nggak kupingnya Pak Syanturi? Haleluya. Saya ingat waktu masih kecil saya suka main gaple sama teman-teman itu pakai belau. Tahu belau? Ya jadi kalau yang kalah atau lewat dikasih coret. Jadi muka kita penuh dengan belau saudara. Ya happy, oke. Tapi kalau sudah taruhan itu yang gak boleh. Karena engkau sudah berubah, katakan amin saudara. Kau harus jadi berkat di lingkungan kerjamu. Kau jadi berkat di lingkungan masyarakatmu. Katakan amin. Jangan kau jadi pembuat masalah, katakan amin. Jadi kalau ada, Pak saya dipilih jadi ketua RT, maju, saya dukung. Enggak ada yang bilang amin saudara. Pak saya dipilih jadi ketua lingkungan, ambil tanggung jawab itu. Amin. Jadi berkat. Nah Pak Syanturi ada di PBB kan? Jadi berkat ya Pak. Jangan sama hidupnya, sama aja sama dunia. Kau harus jadi berkat. Di apa, dimanapun, di organisasi manapun. Ingat hidupmu sudah diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Barang siapa yang mengikutku, ia berjalan di dalam terang. Tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi karena kita adalah milik Allah. Ya silakan. Maka saudara, mari kita hidup berbeda. Hidup yang berbeda dengan dunia. Dan kata-kata kita juga berbeda saudara. Kenapa? Karena Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka apa? Melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi sekali lagi, kenapa engkau hidup berbeda? Kenapa perkataanmu harus berbeda? Karena Alkitab bilang kamu adalah terang. Sehingga mereka melihat apa? Perbuatan baikmu. Dan ketika mereka melihat perbuatan baikmu, maka siapa yang dimuliakan? Bapamu di sorga. Saudara mau memuliakan Bapa di sorga? Jadilah terang, jadilah berkat lewat apa? Perkataanmu dan perbuatan. Jadi jangan lagi ada jemaat ADCC ngomong sembarangan, ngomong binatang, ngomong kebun binatang, ngomong kasar. Saya berkata hari ini pada saudara, mari pastikan perkataanmu mendatangkan kasih karunia bagi orang yang mendengar. Sehingga orang yang mendengarnya bertobat saudara. Mulut kita jangan gunakan untuk gosip ngomongin orang. Amin. Amin Mbak Yuni. Haleluya. Amin Ibu Arwahan. Jangan suka jelekin orang. Amin Mbak Yuni. Ya. Mari kita jadi berkat. Ya, amin Bagas. Haleluya. Sesibuk apapun dalam pekerjaanmu, tetap layani Tuhan Bagas. Karena engkau orang pilihan. Amin. Kita harus jadi berkat, jadi saksi saudara. Dan saya percaya ketika kita jadi berkat, maka akan banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Kau Telah Memilihku. Kasih Tuhan buat firman-Mu. Telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa
memanggilku. Kau telah memanggil sebagai alat kerajaan-Mu, sebagai alat kerajaan. Betapa aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari kita angkat kedua tangan kita, jadikan aku bait suci-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Sekali lagi kita katakan, Kau telah memilihku. Haleluya. Amin. Kau telah memilihku sebelum dunia ini berbentuk. Betapa aku bersyukur. Aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Amin. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci-Mu. Aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan keluargaku. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih kami. Dan Kau memilih kami bukan karena performa kami. Kau memilih kami bukan karena moral kami. Kau memilih kami bukan karena kami orang baik, tapi karena kasih karunia-Mu. Dan Kau telah memanggil kami untuk kami menjadi imam, Tuhan. Kami berfungsi menjadi imam di keluarga, di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami, bahkan di lingkungan rumah kami, Tuhan. Dan kami telah dipanggil dari gelap kepada terang. Dan biarlah setiap kami mencerminkan Kristus lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang lemah telah Tuhan kuatkan. Yes.
Yang berbeban berat, Tuhan berikan keringanan. Yang mengalami banyak pergumulan, Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Mereka boleh menjalani semua dan bahkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih buat sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati pemberian kami untuk pekerjaan-Mu di HDCC bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap pemberian kami tidak akan pernah kembali sia-sia. Berkati pekerjaan, usaha setiap jemaat. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan kami percaya Tuhan memberkati semua.